Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas materi demokrasi Pancasila. Mari kita cermati slide berikut ini. Demokrasi Pancasila, pelaksanaan demokrasi yang disesuaikan dengan ideologi yang kita anut di negara Indonesia. Jadi jangan sampai demokrasi kita demokrasi yang condong ke liberal atau demokrasi yang condong ke komunis. Maka demokrasi yang ingin kita laksanakan di negara kita adalah demokrasi Pancasila, disesuaikan dengan ideologi yang kita anut. Syarat-syarat negara demokrasi, yang pertama ada perlindungan konstitusional. Jadi ada hukum dasar yang digunakan sebagai acuan dalam proses pemerintahannya, dalam pelaksanaan pemerintahannya. Jadi bukan atas titah raja, bukan atas titah kelompok atau kekuasaan segelintir orang, tidak. Tapi ada batasan-batasan konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dasar. Kalau di Indonesia, hukum dasar kita sebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya lembaga kehakiman yang bebas. Jadi untuk pelaksanaan demokrasi itu ada lembaga kehakiman yang tidak tunduk pada satu kekuasaan tertentu. Bahkan presiden sekalipun tidak bisa intervensi dalam lembaga kehakiman. Presiden tidak boleh intervensi terhadap kasus hukum yang ada di negara, termasuk lembaga-lembaga lainnya. Jadi ini bebas, bebas. Terlebih lagi hakim punya sumpah jabatan yang tidak boleh dilanggar. Yang ketiga, adanya pemilihan umum secara periodik. Jadi untuk proses pergantian pemimpin atau proses pergantian wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan dengan cara pemilihan umum, bukan pemilihan atau keturunan. Jadi siapapun yang anak dari ini nanti bisa jadi pemimpin, tidak, bukan penunjukan, bukan keturunan, tapi pemilihan umum, tentunya melalui proses, prosedur, syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat atau menyampaikan pendapat. Berpendapat ini dilindungi oleh undang-undang. Tetapi yang harus kita ingat bahwa pendapat yang kita sampaikan adalah pendapat-pendapat yang solutif. Bukan pendapat yang justru mengarah pada ujaran kebencian, pendapat yang justru mengarah pada hinaan seseorang, yang menghina, merendahkan martabat orang lain. Kemudian kebebasan berserikat dan berkumpul, jadi kita dilindungi sama undang-undang, sebagai negara demokrasi kita punya kebebasan berserikat dan berkumpul. Berkumpul selama itu memiliki tugas, selama itu memiliki peran, selama itu memiliki fungsi, selama berkumpulnya kumpul positif, yaitu dilindungi. Karena bebas, kita sebagai mahasiswa punya kebebasan ini berkumpul dalam mengerjakan tugas, misalnya. Sebagai anggota dewan berkumpul ini untuk bermusyawarah, ini asalkan berkumpulnya ini dalam tataran kehidupan yang baik, bukan untuk menggulingkan pemerintahan, bukan, nggak boleh, berkumpulnya ini untuk merencanakan kejahatan, itu tidak boleh. Kemudian yang keenam, adanya penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. Jadi di semua negara di dunia ini memiliki mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, meskipun istilahnya berbeda, Ada civic education, ada citizenship, citizenship education, ada civis, ada civic education, ada. Jadi penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan ini merupakan proses untuk menopang pelaksanaan demokrasi,
supaya kita paham benar ya, untuk menjadi negara yang berdemokrasi ya, kita harus berbuat apa ya. Maka cara yang tepat ya melalui pendidikan, salah satunya mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian demokrasi di Indonesia, ya, kalau didasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila, seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya, bahwa demokrasi di Indonesia disesuaikan dengan ideologi, yakni Pancasila, ya, bukan ideologi-ideologi lain. Ya. Maka demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ya. Kemudian penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Ya. Kita punya kekuasaan, kita punya kedaulatan, tapi ingat ya, kita juga punya nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai nilai-nilai ini ditinggalkan dalam proses berdemokrasi. Kemudian dalam arti sempit, ya, demokrasi Pancasila merupakan kedaulatan rakyat ya, yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Jadi secara spesifik dijelaskan ya pada sila keempat Pancasila yang memiliki makna bahwa proses kedaulatan rakyat ini ya, melalui proses ya musyawarah ya perwakilan. Ada pemilu ya, kita pilih wakil rakyat ya, ini sebagai bentuk ya mewakili keberadaan masyarakat ya. Kemudian ada 10 pilar demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi yang dilaksanakan di negara kita bukan demokrasi yang sembarangan ya. Karena ada pilar ya, ada penopang supaya demokrasi kita itu terlaksana dengan baik ya. Yang pertama, demokrasi kita ya, harus berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa ya. Bahwa perilaku ya penyelenggaraan ketatanegaraan ya, bahkan masyarakat sebagai penopang ya, atau pemilik kedaulatan rakyat ini harus berdasarkan nilai-nilai kaidah dalam pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ingat ya, apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan ya kepada pencipta, ya, pada sang pencipta. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan justru menyimpang. Ya. Maka orang yang mau bergelut dalam demokrasi Pancasila, ya, ingin menjalankan demokrasi Pancasila, ya, ingat ya, harus punya pedoman terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jangan semaunya sendiri, tidak boleh. Ya. Maka nilai-nilai religiusitas ya harus hadir dalam sosok pemimpin, ya. Dalam sosok penyelenggara negara, ya. Dalam sosok pemilih wakil rakyatnya. Jadi bukan hanya ada dalam pemimpin saja, tapi nilai-nilai ketuhanan itu juga hadir dalam sosok pemilihnya. Ya. Oke, kemudian yang kedua, demokrasi ini harus berdasarkan pada kecerdasan ya, rasionalitas ya. Sehingga mengatur dan menyelenggarakan demokrasi itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Bukan berdasarkan kekuatan ya, otot ya, kekuatan massa ya, yang penting punya massa banyak bisa dikerahkan untuk demonstrasi misalnya, bukan seperti itu. Maka demokrasi ini harus mengedepankan kecerdasan ya, kecerdasan emosionalnya bagaimana diterapkan dalam pelaksanaan demokrasi ya. Kalau beda pendapat tidak perlu emosi ya, nah, tapi bagaimana kita bisa bertukar pikiran dengan akal sehat. Kemudian yang ketiga, ya, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Ya. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ya. Maka ya, kita punya kedaulatan untuk memilih wakil rakyat, ya, untuk mewakili keberadaan kita, ya, untuk sarana ya, menyampaikan aspirasi kita. Ya. Ini melalui wakil rakyat. Karena kita tidak punya kemampuan ya untuk membuat peraturan perundang-undangan ya, secara langsung ya, maka kita butuh wakil-wakil rakyat kita yang bertugas ya, untuk
menghasilkan peraturan perundang-undangan. Kemudian demokrasi harus ya berdasarkan rule of law ya. Jadi kekuasaan itu harus berdasarkan hukum ya. Harus ada jaminan hukum ya. Adanya keadilan hukum ya. Dan hukum yang berlaku di negara demokrasi itu harus untuk mensejahterakan ya, dan untuk menciptakan rasa keadilan. Ini namanya demokrasi berdasarkan rule of law ya. Kemudian yang kelima, ya, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Jadi ada pembagian kekuasaan, pembagian perannya. Tidak semua tugas negara itu akan dilaksanakan atau dilakukan oleh presiden saja, tidak ya. Tetapi ada pembagian kekuasaan supaya tidak tumpang tindih ya. Mana yang membuat peraturan perundang-undangan, lembaga mana yang melaksanakan peraturan, lembaga mana yang mengawasinya, ini harus ada pembagian kekuasaan. Kemudian yang keenam, demokrasi harus berdasarkan atau melaksanakan hak asasi manusia. Jadi untuk menegakkan demokrasi harus menghormati hak asasi manusia. Di Indonesia sudah diatur jaminan hak asasi manusia dari pasal 27 ya, sampai pasal 30 ya. Itu hak manusia ya, harus ditegakkan. Bagaimana kita punya hak untuk beribadah, hak hidup, ya, hak mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan, ya, penghidupan yang layak dan lain sebagainya. Maka kalau hak asasi manusia ini ditegakkan, ya demokrasi kita akan kuat. Ya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Jadi ada proses ya, peradilan ya. Kalau yang salah ya dihukum, yang benar ya kita bela ya. Bahkan ada pembagian peran siapa yang nanti berhak menangkap ya, membuat tuntutan ya, memberikan perlindungan hukum, siapa yang memutus ya. Nah, perkara ini sudah ditentukan, tidak boleh saling tumpang tindih. Kemudian yang kedelapan, demokrasi dengan cara otonomi daerah ya, di Indonesia. Ingat ya, negara kesatuan ya, bukan negara serikat. Kalau negara kesatuan istilahnya otonomi daerah. Berbeda dengan negara serikat ya. Negara serikat ada negara bagian A, B, C dan seterusnya. Indonesia adalah otonomi daerah ya, supaya ya potensi-potensi daerah itu bisa dimaksimalkan ya selama tidak tumpang tindih dengan pelaksanaan pemerintahan secara terpusat ya. Jadi pemerintahan di pusat tidak tumpang tindih ya dengan pemerintahan daerah ya, tapi justru pemerintahan daerah mampu menguatkan keberadaan pemerintah pusat ya. Otonomi daerah ini merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara ya, kekuasaan legislatif dan eksekutif ya. Di pusat ada presiden, di daerah ada gubernur, bupati, wali kota ya. Di pemerintahan pusat ada lembaga legislatif DPR, di daerah ada DPR provinsi, DPR di kabupaten kota. Maka nanti saling melengkapi ya. Apa yang tidak bisa dilakukan pemerintah pusat pada daerah tertentu ya menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengcover atau menuntaskan ya pembangunan daerahnya. Kemudian yang kesembilan, adanya demokrasi yang bertujuan untuk memakmurkan ya. Jadi demokrasi bukan sekedar kebebasan ya, bukan sekedar perlindungan terhadap rakyat dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat ya, bukan sekedar bagaimana membatasi kekuasaan ya, bukan sekedar asas otonomi daerah ya, tapi akan membentuk negara kemakmuran ya. Jadi negara yang sejahtera, negara yang mampu memenuhi kehidupannya dengan baik ya,
hidup damai, ini yang disebut dengan negara kemakmuran. Ya. Kemudian yang 10, demokrasi yang berdasarkan keadilan sosial. Maka tidak ada lagi dikotomi atau pembatasan atau pemarginalan ya kelompok-kelompok tertentu. Ya. Maka yang kita kedepankan ya bagaimana kita bisa berlaku adil terhadap sebagai kelompok, golongan, ya, lapisan masyarakat, ya, bahkan satuan-satuan organisasi tertentu, ya, kemudian orang-orang tertentu, ya, itu bukan hanya sebagai simbol, ya, tapi bagaimana dikelola supaya punya peran ya dalam pelaksanaan demokrasi. Jangan sampai ada istilah anak emas ya, yang disanjung, dipuji sosok A terus, yang diberi kesempatan berbicara sosok A terus, yang diperlakukan dengan baik oleh negara kelompok A terus, ya, tidak boleh. Maka kita harus berlaku adil ya, termasuk kita bisa memberikan hak-hak khusus ya bagi mereka-mereka ya, yang memiliki kebutuhan ya. Maka di Indonesia sudah beberapa tahun terakhir menyelenggarakan seperti contohnya seleksi penerimaan calon pegawai negeri. Ya, jadi ada formasi khusus ya buat saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu harus kita beri kesempatan, namanya berlaku adil ya. Di jalan raya, di trotoar sudah ada ruang bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Jadi harus diperlakukan secara adil. Oke, sampai sini ya, paparan tentang demokrasi Pancasila akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.